Assalamualaikum, halo sobat sukses. Hari ini saya akan berbagi informasi untuk laptop merek HP. Ini laptopnya, laptop HP 240G8, G8. Jadi tidak bisa hidup jika tidak menggunakan cas. Ini tombol power. Nah, di sini ada LED indikator si laptop. Nah, ini ada dua ini tidak ada tanda-tanda kehidupan saat tombol power ditekan. Kemudian selanjutnya coba pasang charger. Lanjut coba dihidupkan laptopnya. Pada saat dihidupkan, perhatikan indikator LED chargernya berkedip-kedip. Ya, itu menandakan bahwa ada permasalahan pada baterai, itu pada umumnya ya. Tapi untuk memastikan kita periksa dulu tegangannya dengan cara membuka casing laptop ini ya sobat. Seperti biasa si HP ini punya baut yang tersembunyi. Di sini ada yang kelihatan satu, kemudian di sini satu, dan di sini satu. Ini bisa diraba ya. Nah, ini agak cekung seperti ini ya sobat. Nah, di sini satu. Nah, ini dia berpasangan dengan yang di atas, sejalur arah atasnya. Nah, sekitar sini. Agak meleset sedikit, nggak lurus ya. Dia meleset sedikit posisinya. Dan baut lainnya ada di sini dan di sini. Ya, sobat. Oke, waktunya dibuka dulu casingnya. Oke, sobat. Laptop casingnya sudah kita buka, kemudian coba kita tes tegangan pada power baterai. Di sini baut-bautnya untuk pengunci baterai sudah saya buka. Ini 1, 2, 3, dan 4. Dan ini sengaja sedikit saya kendorkan agar jarum tester ini bisa menyentuh pada pin di sini. Nah, ini ya, pin-pin ini. Ingat, sebelum memastikan posisi plus minnya pada baterai, sebaiknya sobat perhatikan dulu tanda ini. Ini min dan ini plus. Atau jika tidak ada tanda, sobat bisa tes dengan buzzer. Nah, posisi ini di buzzer atau dioda ini. Arahkan switch-nya ke sini. Nah, dan pastikan sebelum melakukan pengetesan, sobat hubungkan langsung antara min di kedua jarum ini. Jika terdengar suara bip pada tester, berarti sudah benar posisinya. Kemudian sobat pastikan seperti ini. Nah, boleh bebas si min nempel ke bodi laptop, terutama di besinya atau di ground pada
motherboard seperti ini. Ground. Perhatikan ya, apakah ini groundnya benar-benar tersambung atau tidak. Contoh ini bisa dilihat, nah ini ada sambungannya, artinya ground ini terhubung komponen-komponen yang ada pada motherboard. Nah kalau seperti ini, nah sobat bisa lihat ini tidak ada jalur yang menghubungkan ke jalur-jalur komponen ini. Jadi kalau ditempelkan ke sini maka tidak akan terhubung, tapi kalau ini akan terhubung. Begitu juga ini. Sobat bisa perhatikan saja tandanya seperti ini. Nah ini terhubung antara ground dan min ya, juga menghubungkan ke jalur-jalur yang ada pada motherboard di komponen-komponen ini. Ini kita tes di sini ya. Tes di sini tidak ada tegangan. Bentar saya kecilkan dulu. Oke, kurang. Oke, nah ini ya, ini sobat. Nah, di sini saya hubungkan tidak ada tegangan. Untuk mengetahui berapa tegangan sebenarnya yang ada pada pin di soket baterai ini, sobat bisa lihat ini keterangan di sini. Nah ini 11,34 ya. Berarti nanti pada saat charger dipasang, tegangan harus terbaca sampai 11,34. Ingat ya sobat, di sini akan saya tes di jalur ini dulu, di jalur 11,34. Jadi setiap laptop beda ya, bisa berbeda-beda powernya. Kalau untuk Asus biasanya 12, ada juga yang 10 ya, di merek-merek yang lain. Ya sobat, sekarang ini akan saya pasang jasnya. Sobat bisa lihat apakah ada pergerakan. Nah ini ya. Nah perhatikan ini saya pasang ya, mau saya pasang dulu jasnya. Tapi sebelum saya pasang seperti ini sobat. Nah berhubung mengerjakan sendiri, megang sendiri. Nah ini saya tancapkan ya, saya sentuhkan dulu ya pinnya ini. Nah saya sentuhkan seperti ini, sentuhkan tidak dilepas ya. Kemudian saya tancapkan adaptornya. Nah, oke sobat bisa lihat di testernya. Oke, tegangan naik. Nah sampai ke 19 ya. Oke. Dan kembali turun, artinya bisa dipastikan bahwa ini baterai yang bermasalah ya sobat. Ini saya lepas lagi. Jika tegangan sempat ada kenaikan kemudian turun, bisa dipastikan bahwa baterai ini bermasalah ya. Sekali lagi sobat. Oke, 19 turun. Iya. Baik sobat, seperti ini cara pemeriksaan dan memastikan bahwa penyebab laptop tidak ngecas dikarenakan baterai yang bermasalah. Baik sobat, semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi referensi maupun solusi buat sobat yang sedang mengalami permasalahan yang sama maupun serupa ya. Jadi untuk sobat sebelum menentukan ganti baterai, alangkah baiknya diperiksa terlebih dahulu apakah benar baterai yang bermasalah atau dari motherboard yang bermasalah. Karena pada saat baterai tidak mengecas belum tentu
baterai ini bermasalah. Bisa juga dari sirkuit power charger pada motherboard. Oke sobat, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.